Sebagai anak Tuhan, Anda harus tahu bahwa setiap pertempuran yang Anda lalui, setiap musuh yang Anda hadapi, hanya dapat melakukan satu dari dua hal terhadap Anda. Mereka dapat mengalahkan Anda atau mendorong Anda untuk mencari Tuhan. Yakobus 1 ayat 3 berkata, "Ketahuilah bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun." Setiap orang dalam hidup harus diuji. Untuk menjadi pengacara, Anda harus diuji dan lulus ujian sebelum diakreditasi. Sebelum pemain sepak bola mendapatkan kontrak profesional, mereka harus menjalani masa percobaan untuk diterima di akademi. Kemudian, mereka diuji minggu demi minggu, di latihan, di pertandingan, dan harus membuktikan diri layak mendapatkan kontrak. Berapa banyak dokter yang Anda kenal yang masuk sekolah kedokteran tanpa pernah diuji? Tidak berbeda sebagai anak Tuhan. Semua orang menginginkan kedamaian batin, damai sejahtera yang melampaui akal, dan itu adalah karunia indah yang datang bersama Yesus Kristus. Namun, sampai Anda diuji, Anda tidak akan tahu seberapa kuat iman Anda kepada Kristus. Sampai Anda diuji, Anda tidak akan berkembang sebagai orang percaya. Alkitab berkata, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, yang membawa pada kedewasaan rohani dan damai sejahtera. Sekarang, izinkan saya menyampaikan ini dengan lebih jujur. Masalah dalam hidup akan mendorong Anda lebih dekat kepada Tuhan. Dan ketika Anda mengatasi masalah itu dengan bersandar pada Tuhan, iman Anda akan lebih kuat, dan Anda akan memiliki damai sejahtera. Mudah bagi seseorang untuk berkata, "Aku memiliki damai Tuhan dalam hatiku, aku tidak khawatir." Tapi apakah Anda akan mengatakan hal yang sama jika dokter berkata, "Kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut"? Apakah Anda masih memiliki damai jika musuh-musuh di tempat kerja, atau bahkan di rumah bersekongkol untuk melihat Anda gagal atau menyakiti Anda? Saya percaya bahwa orang yang memiliki damai sejati, damai dari Kristus, adalah mereka yang telah melalui banyak momen gelap dalam hidup dan belajar bahwa Tuhan menyertaiku bahkan ketika keadaan sulit. Tuhan menyertaiku bahkan ketika dokter memberi kabar buruk. Umat Tuhan, ujian dalam hidup tidak selalu menyenangkan. Tapi saya harus memberitahu Anda, ujian itu diperlukan jika Anda ingin bertumbuh dalam Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, "Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, setelah kamu menderita seketika lamanya." Di tengah ujian Anda, Tuhan akan menopang Anda. Dia akan memelihara Anda dan memastikan Anda tidak binasa. Alkitab banyak berbicara tentang peperangan. Kita diperintahkan untuk berjuang dalam perjuangan iman. Kita diberitahu bahwa Tuhan akan berperang untuk kita, bahwa daging berperang melawan roh, dan bahwa kita tidak melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dalam Mazmur, kita membaca, "Engkau mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang." Dan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Pesannya jelas, orang percaya di dalam Kristus dipanggil untuk berperang di dunia ini. Anda bisa menjadi misionaris, pendeta, guru sekolah minggu, atau sekadar orang percaya. Tapi, siapapun Anda, saya percaya Tuhan tidak hanya mengizinkan Anda menghadapi peperangan tertentu, tapi juga menetapkan setidaknya satu pertempuran dalam hidup Anda. Pertempuran ini bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk menguji, menguatkan, dan memantapkan iman Anda. Jika Anda sedang dalam peperangan, jika iman Anda sedang diuji, ingat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Ingat juga Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk pertempuran dalam keluarga Anda berjuang dari posisi kemenangan karena Anda memiliki Yesus. Untuk pertempuran mengenai anak-anak Anda berjuang dari posisi kemenangan. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Di balik ujian Anda, ada pengetahuan dan pengalaman bahwa Tuhan benar-benar sumber kekuatan Anda. Di balik ujian Anda, ada pengalaman nyata bahwa Allah yang Maha Kuasa adalah pembebas. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, 1 Petrus 1 ayat 6-7 berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya Bapa, dalam kasih dan rahmat-Mu, jika Engkau mengizinkan kami menghadapi ujian, kuatkanlah kami. Tolong kami untuk tetap setia kepadamu. Jangan biarkan pencobaan mendorong kami kepada keputusasaan, tetapi jadikanlah itu batu loncatan untuk mencapai tingkat iman yang lebih dalam. Ketika kami berhadapan dengan musuh, jagalah hati kami agar iman kami tidak hancur. Tolong kami untuk tidak berkecil hati dalam pencobaan, tetapi ubahlah perspektif kami. Bantu kami melihat bahwa ketika Engkau mengizinkan kami menghadapi sesuatu, itu untuk kebaikan kami. Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Saat kami meraih kemenangan atas setiap ujian oleh kasih karunia-Mu, biarlah iman kami semakin kuat, kehidupan doa kami semakin dalam, dan pengertian kami akan kehendak-Mu semakin bertambah. Engkaulah Allah segala kasih karunia, yang memberkati semua orang yang takut akan Dia. 1 Petrus 4 ayat 12-14 berkata, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Tuhan, biarlah setiap ujian yang Engkau izinkan mencapai tujuannya. Jika Engkau ingin mengembangkan kesabaran, penguasaan diri, atau kerendahan hati dalam kami, jadilah kehendak-Mu. Meskipun iman kami diuji, tolonglah kami untuk tidak mengeluh, tetapi tetap memandang kepada Yesus. Engkau tahu pertempuran yang kami hadapi. Berperanglah untuk kami, belalah kami, jadilah perisai dan benteng kami. Ya Yesus, singa dari suku Yehuda, campur tanganlah dalam hidup kami. Saat kami memanggil nama-Mu, nama yang di atas segala nama, kami percaya Engkau dapat menghancurkan setiap rintangan. Tunjukkanlah tangan-Mu dalam hidup kami, dan tolonglah kami mengatasi pergumulan kami. Kami percaya bahwa Engkau dapat mengubah apa yang dimaksudkan iblis untuk kejahatan menjadi kebaikan bagi kami. Engkau dapat memutarbalikkan segala serangan musuh untuk kemuliaan-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk berdiri teguh ketika iman kami diuji. Berikanlah hati yang penuh sukacita bahkan dalam pencobaan. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadikanlah kami orang yang teguh dan tidak goyah dalam iman. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan biarkan itu menggoyahkan iman kami kepadamu, Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin." Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik "Amin" sebagai tanda iman.
Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.